Pernah nggak sih kita ngerasa kalau suasana kamar kita tuh kayak ngebosenin gitu dan kayak tiba-tiba butuh di dekor ulang? Dan karena itu pula tiba-tiba kita ngerasa jadi ahlinya desain interior, rasa punya hasrat buat beli barang dan ngedekor ulang kamar kita atau ruangan kita. Dan tempat mana lagi coba yang paling cocok buat memenuhi hasrat belanja furnitur ini? Kalau sekarang sih kayaknya ke IKEA ya. IKEA. Tapi sebenarnya pertanyaannya kenapa ya tiba-tiba kita tuh mendadak pengen pergi ke IKEA gitu ya. Padahal dulu kayaknya nggak pernah tuh ada hasrat pergi ke S Hardware atau Informa dan sebagainya. Dan muncul juga tuh istilah IKEA date gitu. Dimana katanya orang kalau kencan tuh sekarang ke tempat perabotan gitu ya kan. Daripada kita ngawang-ngawang, mending kita coba pergi ke sana nggak sih? Oke, mari kita berangkat. Wah, baik ketinggalan. Oke, jadi kita baru saja pergi dari IKEA dan membeli sebuah rak gantung Lerberg. Ya, cukup menyenangkan ke IKEA buat beli barang, terus ya lihat-lihat dan makan beberapa makanan dan sedikit bermain dengan atraksi yang ada di sana. Dari beberapa riset-riset dan kesotoyan pribadi ini, aku menemukan sebuah thread di Twitter yang menjelaskan kenapa IKEA ini bisa jadi one of a kind brand gitu ya, terutama brand perabotan. Pertama kita bahas faktor lokasi. Tapi sebenarnya ada satu cocokologi lagi yang lebih fundamental dibanding yang lain. Ini tuh ada di prinsip dasar hidupnya orang Swedia, di mana IKEA kan itu dari Swedia. Nama prinsipnya ini prinsip lagom. Lagom ini artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sama dengan pas gitu loh. Jadi prinsip ini tuh nentuin kalau semua hal yang ada di kehidupan mereka itu tuh harus serba pas, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kurang juga. Baik itu mungkin dari segi kehidupan sosial, prinsip hidup, fashion, kuliner, desain juga. Dan prinsip ini diterapin di IKEA. Titik tengah ini sebenarnya nggak ada bakunya karena setiap orang tuh dibebasin buat milih lagomnya sendiri. Makanya dari situ kelihatan kan kalau ketika datang ke IKEA itu disiapin semacam showroom yang banyak dan setiap ruangan ini punya semacam cerita atau story sendiri gitu. Cerita ini tuh dan ruangan di showroom itu menunjukkan lagom A, terus yang di ruangan B lagom B dan sebagainya. Karena setiap ruangan punya lagomnya sendiri. Dan ketika kita berbelanja dan melihat lokasi-lokasi itu, kita juga dipersilakan buat tentuin lagom kita tuh apa, atau kita tuh menginterpretasikan ruangan itu seperti apa dan bisa kita sesuaikan sama kondisi yang ada di rumah. Dan prinsip ini juga ada diterapin di desain produk-produknya IKEA, di mana desainnya IKEA ini sebenarnya nggak bisa aku jelasin secara teknis, tapi serba pas aja gitu. Dia nggak terlalu mewah, tapi dia juga nggak kelihatan murah atau kelihatan bosanin gitu ya. Nah, bisa kita lihat juga di prinsip desainnya lagom ini juga sebenarnya kita dipersilahkan buat mengkombinasikan barang-barang lama sama barang-barang baru yang mungkin kita beli pas ke IKEA. Dan barang-barang baru yang kita beli ini, mau itu barang besar, mau itu barang kecil, itu bisa memberikan nuansa baru. Sebenarnya ada satu alasan lagi kenapa IKEA Date itu muncul gitu ya. Karena itu adalah bentuk dari kefrustasian kita terhadap mustahilnya buat beli rumah atau ya punya properti di era sekarang, karena saking mahalnya dan saking susahnya atau sulitnya menjangkau mimpi tersebut, kita jadi ya udah kita ngayal aja kayak dan menyenangkan buat hahaha sama pasangan, sama teman, sama keluarga, karena saking susahnya kita buat anak muda punya properti dan beli barang interior. Nggak ada yang nggak tahu itu nggak salah, nggak ada studinya. Jadi kira-kira begitu teman-teman beberapa cocokologi kenapa fenomena IKEA Date itu bisa muncul dan kenapa kita senang sama kegiatan itu, meskipun agak aneh pergi
ke toko perabotan buat bersenang-senang. Mungkin segitu aja, dan terima kasih sudah menonton. Dan kalau teman-teman punya ide buat apalagi fenomena-fenomena sekitar kita yang perlu dieksplor, bisa di komen. Dan ya, sampai jumpa di video Menemukan Ali episode berikutnya.